Pada video kali ini, kita akan menjelaskan bagaimana belajar 3D dengan Blender. Nah, buat kamu yang masih belajar, sebaiknya kamu nonton video ini sampai selesai. Selamat datang teman-teman di channel tutorial Blender. Nah, kali ini kita akan membahas dasar-dasar dari aplikasi Blender buat kalian yang masih pemula banget. Oke, kita akan langsung aja masuk ke tutorialnya. Oke, teman-teman bisa buka aplikasi Blendernya. Nah, kalau sudah terbuka aplikasi Blendernya, nanti teman-teman bakalan melihat objek-objek seperti ini. Nah, ini tuh objek-objek apa aja sih? Yang pertama itu adalah kamera. Kamera digunakan untuk meng-shoot objek yang ada di scene teman-teman buat nanti. Nah, yang kedua tuh objek lightning yang digunakan untuk memberikan cahaya pada objek-objek di scene yang teman-teman nanti buat. Nah, yang kedua adalah timeline. Timeline di sini digunakan untuk membuat animasi. Kita bisa mengubah panjangnya animasi dengan mengubah angka di end ini. Salah saja kita ubah ke 30. Nah, kita bisa mengubahnya terserah teman-teman ya, sesuai panjang animasinya. Nah, contohnya saja misalnya kita akan menggerakkan kubusnya ini. Nah, cara menggerakkan kubusnya ini, kita klik dulu kubusnya, kita pencet I. Nah, kita pilih location rotation. Nanti bakalan ada keyframe-nya di sini yang berwarna kuning. Nah, salah saja kita taruh ke frame ke-20. Nah, ini kita gerakkan dengan menekan tombol G dan ke sumbu Y. Misalnya di sini. Kita tekan lagi tombol I, lalu location rotation. Nah, kalau kita pencet spacebar, nanti cube-nya ini bakalan bergerak. Nah, kurang lebih seperti ini penggunaan untuk timeline. Nah, selanjutnya adalah menggerakkan kamera. Nah, kamera di sini adalah maksudnya bukan kamera yang ini ya. Maksudnya kamera viewport yang sedang kita lihat ini. Nah, kita bisa menggunakan middle mouse button atau mouse tengah. Nah, kita tekan, lalu bisa kita geser-geser. Untuk zoom, kita bisa menggunakan scroll. Nah, ini kalau scroll ke depan, zoom in. Kalau scroll ke belakang, zoom out. Nah, kita juga bisa menggunakan kombinasi dari CTRL, lalu di scrollnya itu ditekan ya. Kalau ditekan nanti bakalan zoom seperti ini. Nah, lebih halus. Nah, untuk menghapus objek adalah kita klik dulu objeknya, kita tekan tombol X, dan kita klik delete. Nah, sama untuk semuanya, kamera juga sama, dan lightning pun juga sama, kita tekan tombol X, lalu delete. Nah, nanti bakalan hilang objeknya yang ada di scene kita ini. Nah, yang selanjutnya, bagaimana kita memanipulasi objek yang kita buat. Misalnya saja kita ingin men-scale objek ini lebih besar. Kita bisa menekan tombol S, lalu kita geser sambil menggeser mouse-nya ini. Nah, nanti bisa ditentukan sendiri scale-nya itu seberapa, misalnya segini. Nah, kalau untuk rotate, bisa kita tekan tombol R, sama kita geser juga nanti bakal merotate seperti ini. Nah, misalnya saja kotaknya ini mau kita ubah bentuknya, bisa kita tekan tombol Tab, atau dari sini ya, objek modenya, ganti ke edit mode. Nah, ini bisa ganti kita gerak-gerakan vertex-nya seperti ini. Atau teman-teman mau ganti modenya ke add G-nya ini, yang samping-samping ini, sudut-sudutnya, ya kita klik yang ini, kita klik add G-nya, kita geser seperti ini. Atau face-nya, kita ganti ke mode face selected. Nah, nanti kita klik yang bagian face-nya. Ya, kita gerakan seperti ini. Nah, yang selanjutnya adalah saya akan jelaskan tentang shading tab. Nah, dimulai dari sini, dari show overlay-nya ini, kalau kita klik tuh semuanya bakalan hilang, kecuali mesh yang ada di workspace kita ini. Nah, kalau kita klik yang tanda panah bawah ini, kalau kita klik, terus kita pilih yang statistik, nah, sebelah kiri ini nanti akan muncul statistik dari mesh yang ada di scene ini.
kayak vertex, edge, face, dan triangle. Nah, kalau kita klik lagi, ada face orientation. Nah, kalau kita klik, kita checklist, face orientation itu berguna mengecek mesh yang terbalik. Nah, biasanya kalau terbalik itu nanti warna merah di luarnya, bukan warna biru. Nah, yang selanjutnya adalah ini, X-ray. Nah, kalau kita klik X-ray-nya itu, kita mencet tab untuk edit, kita bisa menselect vertex yang di belakang objeknya ini nih. Bisa kita select. Tapi kalau kita matikan, nanti tidak bisa kita klik yang belakang ini. Harus kita nyalakan dulu. Baru bisa kita klik. Nah, kalau yang di sebelah kirinya ini adalah wireframe mode. Kalau kita klik, nanti objek yang kita buat ini bakalan terlihat hanya rangka-rangkanya saja. Nah, kalau yang sampingnya dia solid. Solid itu hanya warna dasar dari objeknya aja. Ini bisa kita ganti kalau kita klik yang panah bawahnya ini. Bisa kita ganti berbagai macamnya. Ada matte cap juga. Nah, kayak gini. Nah, kalau yang sampingnya adalah material shading. Nah, kalau material shading ini yang sudah diberi tekstur biasanya. Salah satu contohnya seperti ini, kita tambahkan material. Nah, misalnya kita ganti warna ini. Nah, kalau di material tekstur itu kelihatan, kalau di solid mode itu nggak bakal kelihatan, bakalan jadi seperti ini. Nah, kalau yang ini adalah render preview. Render preview itu bakalan terlihat kalau ada lightning-nya ini. Kalau kita gerakan, nah nanti bakalan berubah lightning-nya. Tergantung arah lightning-nya tersebut. Oke, kita akan masuk penjelasan ke tab yang sebelah kanan ini, yang ada render engine ini. Kalau kita klik ada EV, Workbench, dan Cycle. Nah, yang biasanya dipakai untuk render itu biasanya antara EV dan Cycle. Nah, perbedaannya adalah kalau EV itu rendernya lebih cepat, namun hasilnya tuh kurang realistis dibandingkan dengan Cycle. Nah, kalau Cycle ini hasilnya tuh lebih realistis dibanding yang EV. Hanya saja waktu rendernya tuh lebih lama. Nah, kalau Cycle itu juga dipengaruhi oleh sampelnya ini. Nah, semakin tinggi sampelnya, noise-nya tuh semakin sedikit. Begitu juga sebaliknya, kalau sampelnya sedikit tuh ntar noise-nya banyak. Tapi bisa diatasi itu dengan pakai denoise. Nah, kalau denoise-nya dicentang ini nanti noise-nya tuh berkurang, tapi detailnya bakalan hilang. Nah, kalau di scroll ke bawah ini ada tab film. Nah, di transparan ini kalau teman-teman mau render gambarnya tanpa background, bisa di checklist yang transparan ini. Nah, nanti bakalan transparan seperti ini. Bisa di-save ke format PNG. Nah, kalau ke bawahnya ini ada color management. Yang di look-nya ini, kalau warnanya mau ditajemin tuh bisa kita pilih yang very high contrast. Nah, nanti warna itu bakalan tajam seperti ini dibanding yang kalau non atau yang very low contrast. Jadi teman-teman bisa mengatur kontrasnya sendiri. Nah, kalau tadi kita habis ngebahas yang tab render, selanjutnya kita akan ngebahas yang bagian tab outputnya ini. Nah, di tab output ini kita bisa mengatur resolusi kamera. Tentu saja kita masuk ke kameranya ini. Ini kan persegi panjang dengan resolusi 1920 x 1080. Nah, misalnya kita ingin membuat kameranya kotak itu, kita bisa merubah resolusinya jadi misalnya 2048 dikali 2048. Nah, nanti tuh resolusinya bakalan mengotak seperti ini. Nah, di bawahnya itu ada frame rate. Nah, teman-teman kalau mau buat animasi itu bisa merubah frame rate-nya di sini. Bisa 24 atau 23 atau 50 atau di custom pun juga bisa. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, tadi kita habis ngebahas yang tab output ini. Nah, sekarang kita masuk ke tab Word. Nah, di tab Word ini kita bisa memberikan HDR. Nah, apa itu HDR? Nah, HDR adalah gambar yang dapat memberikan pencahayaan natural pada scene kita. Caranya adalah dengan
Kita klik yang tombol kuning ini di color, kita pilih yang environment, nanti bakalan warna pink ini. Warna pink ini itu karena belum kita kasih gambar ya. Nah, caranya kita klik open, kita pilih yang gambar ini, HDR. Nah, nanti hasilnya bakalan seperti ini. Nah, sebenarnya tuh HDR tuh bisa pakai gambar apa aja. Tapi lebih baik kita pakai gambar yang bentuknya 360 derajat. Biar hasilnya bisa bagus seperti ini. Oke, yang tadi sebelumnya kita bahas HDR, sekarang kita masuk ke modifier. Nah, modifier di sini kita akan membahas yang sering digunakan aja. Yang pertama, modifier array. Nah, array itu untuk menduplikasi objek banyak angka yang kita masukkan ini. Nah, kita masukkan 10. Nah, di sini tuh kotaknya bakalan terduplikasi menjadi 10 kotak. Nah, yang kedua tuh modifier mirror. Biasa tuh modifier mirror digunakan untuk kalau kita modeling di satu sisi aja, tapi kita tidak mau kerja dua kali di satu sisinya. Jadi kita menggunakan modifier mirror. Nah, misalnya kita hapus seperti ini. Nah, nanti kan bakalan setengah ini. Kalau kita beri modifier mirror, jadi kita kalau misalnya mengedit mesh-nya ini di satu sisi, nah satu sisi lainnya tuh bakalan ikut teredit. Nah, yang ketiga tuh modifier subdivision surface. Nah, subdivision surface itu adalah untuk menghaluskan satu mesh. Nah, misalnya ini objek lingkaran ini bisa kita perhalus lagi dengan menambahkan levelnya di sini. Yang dari 1 misalnya kita tambahkan jadi 3. Nah, dia bakalan lebih halus seperti ini. Nah, apa itu partikel? Jadi daripada kita mengaturnya secara satu-satu, kita tuh bisa mengaturnya langsung sekaligus gitu. Biasa tuh digunakan untuk membuat rambut ataupun rumput. Nah, langsung aja kita contohin. Kita tekan Shift A dulu, plane, scale. Nah, ini kita klik ke plane-nya, masuk ke tab partikel yang ini. Klik tanda plus. Nah, kita klik yang hair. Nah, nanti bakalan ada muncul rambut-rambut seperti ini. Nah, kita klik yang render ini. Kita render asal, kita ganti menjadi objek. Kita ke kubusnya ini. Nah, ntar kubusnya itu bakalan menutupi semua plane-nya ini nih. Ini yang disebut dengan partikel. Bisa kita ganti juga scale-nya, misalnya gini, jadi 1. Nah, nanti bakalan besar seperti ini. Ataupun 0,05. Nah, bakalan kecil-kecil seperti ini. Ini bisa kita atur ya nanti. Seberapa banyak partikelnya yang mau muncul di plane-nya ini. Nah, untuk memberikan warna pada partikel ini, kita klik yang kubusnya ini, masuk ke tab material. Nah, misalnya kita beri warna merah. Nah, biar kelihatan warna itu kita masuk ke tab yang viewport shading. Nah, itu warna partikelnya bakalan ikut yang kubusnya ini, yang utamanya ini. Nah, kira-kira itu seperti ini hasilnya nanti.